Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu dalam kegiatan pembelajaran ini. Perkenalkan, nama saya Sauludin Eskom MM. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian pada program studi manajemen. Selamat datang di mata kuliah metodologi penelitian. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang sangat penting karena menjadi satu fondasi atau dasar penting bagi mahasiswa untuk melatih mereka untuk bisa berpikir kritis, analitis, dan ilmiah, sehingga dapat menjadi suatu menghasilkan penelitian yang berkualitas, tentunya bisa memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat di sekitarnya dan khususnya pada negara. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan bisa mempelajari bagaimana yang namanya hakikat penelitian ilmiah, menentukan latar belakang masalah, kemudian bagaimana mereka merumuskan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, bagaimana membuat kajian pustaka atau menentukan kajian pustaka, pengembangan kerangka konseptualnya, penyusunan hipotesis metode penelitian, kemudian juga bagaimana menentukan menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif, menyusun instrumen penelitian, pengumpulan data, menganalisis data, hingga sampai penyusunan proposal, dan terakhir adalah bagaimana menyusun laporan penelitian yang tentunya sesuai dengan metode atau kaidah ilmiah yang ditentukan. Perkuliahan dilaksanakan menggunakan pendekatan student center learning atau melalui kuliah interaktif, melakukan diskusi ilmiah, studi kasus, kemudian bagaimana mereka membedah atau mereview jurnal penelitian atau skripsi, pembelajaran berbasis project basis learning, praktek bagaimana menyusun proposal penelitian dengan baik, menelaah artikel ilmiah, presentasi, memberdayakan teknologi digital dalam mendukung penelitian yang dilakukan, menghubungkan berbagai sumber referensi ilmiah yang ada. Mahasiswa didorong untuk aktif mencari informasi, berpikir kritis, melakukan analisis berbasis data, bagaimana membentuk teamwork, bekerja sama yang baik dalam tim, bagaimana menyampaikan hasil penelitian secara kritis, sistematis, tentunya harus logis, dan tentu harus sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku. Sejalan dengan kebijakan kampus berdampak, mata kuliah metodologi penelitian ini diarahkan agar setiap penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa tidak hanya menjadi salah satu syarat mutlak akademik, tetapi tentunya bisa memberikan kontribusi positif yang nyata bagi kehidupan atau bagi masyarakat dan sekitarnya. Melalui penelitian yang disusun, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai problema dan persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, koperasi, instansi pemerintah, organisasi masyarakat, maupun perusahaan. Selanjutnya, mahasiswa didorong untuk menawarkan rekomendasi berbasis data yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, pengembangan usaha, pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, digitalisasi bisnis, inovasi layanan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Saya mengajak seluruh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini dengan penuh semangat, rasa ingin tahu, berusaha mengeksplorasi secara keseluruhan ilmu ini, dan komitmen untuk bisa menghasilkan penelitian yang lebih berkualitas. Jadikanlah setiap proses penelitian ini memiliki kesempatan untuk memahami persoalan yang ada di masyarakat, bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir secara ilmiah, kritis, sehingga ada menghasilkan solusi yang inovatif, aplikatif, dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Mari kita wujudkan penelitian yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, dunia usaha, dan pembangunan bangsa sesuai dengan semangat kampus berdampak. Mari ikut video pembelajaran saya. Selamat pagi adik-adik semua. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah metodologi penelitian. Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya mata kuliah metodologi penelitian itu adalah mata kuliah yang mempelajari bagaimana teknik-teknik atau cara-cara melakukan penelitian sehingga menghasilkan suatu penelitian yang berkualitas. Kita akan mulai dari yang namanya apa sih dasar utama orang melakukan penelitian atau mengapa dilakukan penelitian. Yang pertama adalah refleksi proaktif manusia untuk meningkatkan pengetahuannya tentang sesuatu. Jadi ada reaksi dari manusia
bagaimana dia untuk bertujuan meningkatkan pengetahuannya. Yang kedua adalah ada keinginan dari manusia itu untuk bisa menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Jadi sebenarnya ini adalah tujuan dari penelitiannya. Karena kita ketahui bahwa kalau namanya penelitian itu didasari oleh masalah, maka di sini di masalah ini saya buat warna merah. Karena ini merupakan fondasinya kenapa orang melakukan penelitian. Karena tujuannya itu adalah untuk memecahkan atau menjawab pertanyaan dari masalah di dalam kehidupan. Jadi sekali lagi, kenapa orang melakukan penelitian? Dasarnya itu adalah mereka itu ingin mencari jawaban, ingin memecahkan masalah yang dihadapi di dalam kehidupannya. Yang berikutnya adalah kalau kita berbicara tentang masalah, maka masalah itu yang harus kita temukan, yang harus kita tentukan untuk dicari jawabannya sehingga dilakukan penelitian. Maka untuk menetapkan masalah itu ada dua cara yang kita lakukan. Yang pertama adalah dengan cara yang namanya konseptual, yang kedua adalah dengan empirikal. Maka masalah ini adalah sebenarnya apa? Ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga ini menjadi satu masalah. Kemudian kalau kita berbicara kesenjangan harapan dan kenyataan masalah, penetapannya itu adalah dengan konseptual. Konseptual itu berarti apa? Kita membaca konsep teori. Jadi membaca konsep teori itu bisa bersumber dari buku, majalah, textbook, jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat kabar, dan segala macam. Jadi konseptual itu adalah kita menetapkan suatu problem, masalah, tapi dengan cara membaca. Membaca itu bebas, bisa kita membaca dari novel, baca dari surat kabar, baca dari jurnal penelitian, baca dari skripsi kita, sehingga kita menentukan ada masalah yang kita angkat untuk kita teliti. Yang kedua adalah empirikal. Empirikal ini adalah mengamati masalah itu dengan panca indera. Jadi menetapkan masalah itu kita bisa menggunakan panca indera. Apakah kita melihat fenomena yang terjadi di dalam kehidupan, atau kita mendengar, yang artinya adalah dengan panca indera kita menetapkan masalah itu lalu kita angkat untuk kita teliti. Maka menetapkannya ada dua cara seperti ini. Lalu kemudian kalau kita berbicara setelah kita menetapkan masalah, kita jangan lupa bahwa menetapkan masalah sudah dilakukan harus ada datanya. Kalau kita berbicara tentang data, maka data itu sebenarnya adalah apa? Sekumpulan informasi yang memiliki makna atau arti. Jadi kalau menetapkan masalah itu harus didukung data. Karena kalau kita tidak mendukung dengan data, tentu itu akan menjadi sesuatu yang kurang di dalam nanti pada saat kita melakukan penelitian seperti itu. Lalu kita lanjut. Kalau kita berbicara tentang masalah seperti yang tadi dijelaskan, maka masalah itu adalah ada ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Harapannya A, kenyataannya B, maka itu menjadi satu masalah. Nah, dengan adanya masalah itulah kita angkat untuk kita teliti. Kenapa itu bisa terjadi? Lalu solusinya apa terhadap masalah? Maka mengapa orang melakukan yang namanya penelitian seperti itu? Pada saat kalau kita berbicara tentang penelitian, maka kita mempunyai cara-cara, ya, cara-cara untuk mencari jawaban. Tetapi harus diingat, pada saat kita berbicara tentang yang namanya menentukan masalah, dengan tadi saya sampaikan bahwa dengan cara empirikal, konseptual, lalu kita ingin menentukan judul. Kalau mau menentukan judul itu bukan judul dulu yang ditentukan. Jadi bukan judul dulu ditentukan, kita harus tahu dulu apa problemnya. Jadi bukan judul. Jadi diawali dengan yang namanya masalah. Masalah ini setelah ada, baru kita bisa menentukan judul. Jadi kalau ada mahasiswa atau orang yang nggak mengerti, dia mau mencari judul, dia mau menentukan judul, sampai kiamat juga akan susah. Karena kenapa? Bukan tentukan judul dulu, bukan mencari judul dulu, bukan menentukan judul dulu, tapi kita harus tahu dulu apa problemnya, apa masalahnya yang mau kita angkat, untuk kita teliti. Nanti setelah kita tahu masalah yang ini, dan tentunya berhubungan dengan variabel, maka dia secara langsungnya itu akan dapat membentuk yang namanya judul. Maka
Makanya di sini dikatakan bahwa bukan menentukan judul penelitian terlebih dahulu, tapi harus tahu dulu masalahnya apa mau diteliti. Nah, masalahnya setelah ada, baru kita tentukan judulnya. Oke, kita akan berbicara tentang yang namanya tinjauan pustaka. Jadi kalau kita berbicara tinjauan pustaka, maka kita berhubungan dengan yang namanya pustaka, buku-buku, teori, jurnal, dan segala macam. Maka seperti yang kita lihat bahwa di sini ada bisa kita membuat teori tentang variabel x1, x2, dan variabel y. Teori-teori ini berasal kita ambil dari buku teks, bisa kita ambil dari jurnal penelitian, bisa kita buat dalam kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Nah, selain teori ini nanti di dalam selain teori ada juga yang namanya penelitian relevan. Di dalam bab tinjau pustaka ini adalah penelitian relevan. Penelitian relevan ini adalah penelitian yang kita ambil, yang kita kutip dari jurnal penelitian skripsi yang berhubungan dengan topik atau berhubungan dengan variabel yang kita teliti. Kemudian juga ini berhubungan dengan yang namanya kerangka berpikir. Kerangka berpikir atau konseptual. Kerangka berpikir ini adalah berisi tentang teori-teori yang menghubungkan antara pengaruh variabel x kita dengan variabel y. Jadi kerangka berpikir, kerangka konseptual ini tergantung kepada jenis kerangka berpikirnya, apakah ini nanti bersifat parsial atau dia bersifat simultan. Setelah ini kita juga menentukan yang namanya hipotesis. Ini masih di bagian bab tinjau pustaka. Hipotesis ini adalah jawaban atau dugaan sementara. Dugaan sementara. Untuk menentukan hipotesis ini berapa jumlahnya, maka kita harus sesuaikan dengan yang namanya rumusan masalah. Nah, inilah yang merupakan kelompok-kelompok yang terdapat di bagian kelompok tinjau pustaka, yang tentunya harus kita susun dengan ketentuan bahwa kalau kita bicara tinjau pustaka, semua adalah berisi teori-teori yang harus kita kutip dari buku teks, dari skripsi atau dari jurnal penelitian. Demikian. Oke, kita akan masuk ke yang namanya di metode penelitian. Kalau di skripsi itu di bab 3, metode penelitian itu kalau kita lihat yang pertama bagiannya itu adalah yang namanya lokasi dan waktu penelitian. Lokasi ini berarti apa? Tempat riset kita. Tempat riset kita di mana? Kita tuliskan alamatnya, mungkin tempatnya PT-nya atau CV-nya atau apapun itu tempat yang kita teliti. Kemudian waktu itu adalah waktu kita melakukan penelitian dari kapan sampai selesainya kapan. Itu adalah merupakan yang namanya waktu penelitian. Kemudian ada yang namanya juga populasi sampel. Jadi kalau kita bicara populasi dan sampel, populasi itu ada secara keseluruhan, kemudian sampel itu adalah bagian dari populasi. Nanti juga ada yang namanya misalnya jenis data, sumber data. Ya, jenis data ini ada terdiri dari kualitatif, kuantitatif, kemudian ada sumber data primer, sekunder, lalu kemudian berhubungan dengan ini semua itu hubungannya ke teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu bisa menggunakan angket, observasi, ya, wawancara, studi pustaka, studi dokumentasi. Tergantung kita melakukannya ini menggunakan apa yang kita hubungkan dengan sumber data kita. Lalu kemudian nanti ada yang namanya teknik analisis data. Teknik analisis data ini adalah pengolahan data kita. Kita menggunakan kualitatif atau menggunakan kuantitatif. Kalau kualitatif berarti lebih banyak menggunakan narasi tanpa melibatkan banyaknya angka-angka atau statistik. Tapi kalau kuantitatif dia cenderung lebih banyak menggunakan angka-angka yang sifatnya adalah numerik, statistik yang kita gunakan untuk mengolah data. Jadi mengolah data kita ini kalau di kuantitatif itu mengolah data angket atau kuesioner kita. Jadi tergantung juga apa nanti pengolahannya kita menggunakan software apa di dalam kuantitatif untuk mengolah secara angket atau kuesioner kita. Demikian kalau kita lihat di dalam teknik analisis data tersebut. Kalau kita melanjutkan yang tadi bab 3 di metode penelitian, maka bab 4 di dalam skripsi itu adalah hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan pertama itu gambaran umum perusahaan. Nah, adik-adik mahasiswa harus bisa menjelaskan, mendeskripsikan apa sih profil singkat atau gambaran umum perusahaannya.
di mana perusahaannya itu atau tempat riset yang kita lakukan itu namanya apa, bidang produksinya apa, kemudian sejarah singkatnya bagaimana, termasuk visi misi perusahaannya, struktur organisasi perusahaannya, job description sesuai strukturnya, itu termasuk dalam gambaran umum perusahaannya. Lalu kemudian setelah gambaran umum perusahaan berhubungan dengan hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini adalah merupakan hasil penelitian ini tentu adalah merupakan bagian dari hasil analisis data kita. Hasil analisis data kita. Jadi hasil penelitian ini adalah merupakan jawaban dari hipotesis kita. Jadi dengan menggunakan kita menganalisis data, maka sebenarnya kita ingin tahu hasilnya bagaimana. Ini sebenarnya adalah tujuannya membuktikan hipotesis. Maka hasil penelitian itu sebenarnya adalah jawaban dari hipotesis kita. Hipotesis tadi di bab 2 merupakan jawaban sementara, maka jawaban utamanya, jawaban pastinya itu adalah di hasil penelitian. Apakah hipotesis kita ini berupa H0 atau berupa HA yang kita gunakan. Nah, di dalam hasil penelitian ini juga nanti tergantung apakah dia bisa berupa signifikan atau berupa tidak signifikan, pembuktian daripada hipotesisnya. Kenapa bisa muncul hasil penelitian dari analisis data yang kita lakukan seperti itu? Apakah misalnya dengan pengolahan data kuantitatif dengan SPSS atau dengan Smart PLS dan sejenisnya. Berikutnya kita akan bicara pembahasan. Pembahasan ini berarti kita mengomentari, membahas apa? Mengomentari, membahas hasil penelitian. Pembahasan tidak dapat dilakukan kalau belum ada hasil penelitian. Maka kita mencoba mengomentari, membahas hasil penelitian. Membahas hasil penelitian itu kita harus hubungkan dengan apa? Harus kita hubungkan dengan teori-teori yang ada. Teori yang ada itu meliputi apa? Teori di variabelnya, teori grand teorinya, teori di kerangka konseptualnya, penelitian relevan yang berhubungan dengan variabel yang kita teliti. Kemudian juga yang paling penting adalah berhubungan dengan hasil penelitian. Jadi kita mengomentari, mengupas dari hasil penelitian kita lakukan dan kita hubungkan dengan teori-teori yang ada yang tadi saya sebutkan. Pembahasan-pembahasan ini juga harus disesuaikan juga dengan yang namanya rumusan masalah, karena kita harus hubungkan dengan rumusan masalah. Maka pembahasan tidak bisa terlepas dari rumusan masalah. Begitu demikian untuk pembahasan yang kita lakukan nantinya di bab 4 seperti itu. Di penghujung di dalam penelitian itu tentu adalah kesimpulan. Maka kalau kita bicara tugas akhir skripsi untuk mahasiswa 1 itu adalah bab 5-nya itu kesimpulan saran. Kesimpulan ini adalah merupakan apa? Hasil simpulan kita yang kita hubungkan terhadap yang namanya penelitian kita. Maka kalau kita bicara kesimpulan, maka dia itu sebenarnya berhubungan dengan yang namanya rumusan masalah dan tujuan penelitian. Maka kesimpulan ini harus berhubungan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berapa banyak yang kita tetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, demikian juga dengan kesimpulan. Apa yang kita simpulkan dari hasil penelitian tersebut. Yang berikutnya adalah saran. Saran ini tentunya adalah masukan. Karena kalau kita sudah melakukan penelitian, ada hasilnya, kemudian juga kita simpulkan, kita harus bisa memberikan kontribusi kepada institusi atau kepada siapapun yang membaca. Jadi saran ini atau masukan bisa kita berikan kepada tempat riset yang kita lakukan, sarannya apa. Lalu kemudian juga bisa kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat, atau mungkin saran kepada yang lainnya seperti itu. Karena saran ini tentunya, saran ini yang kita lakukan ini harus berhubungan dengan kesimpulan. Jadi sebenarnya saran ini tujuannya apa? Memberikan masukan sih kepada tempat risetnya. Mereka harus melakukan apa supaya untuk mendukung hasil tersebut. Kemudian tentunya hasil penelitian kita ini nanti juga dibaca oleh masyarakat. Saran kita terhadap tempat riset itu juga diketahui oleh masyarakat sehingga berguna, memberikan kontribusi kepada orang yang membaca dan khususnya masyarakat. Demikian untuk yang namanya saran. Baik, dengan demikian maka kita bisa membuat resume atau kesimpulan bahwa yang pertama adalah kita harus bisa menentukan dulu masalah. Kita menentukan masalah, kita hubungkan dengan variabel. Kita menentukan variabel apakah variabel X, Y, atau Z
sehingga terbentuk yang namanya judul penelitian. Nah, judul penelitian sudah kita ada semua, baik ini termasuk latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Jangan lupa dari mahasiswa harus ingat bahwa harus ada teori pendukung. Teori pendukunglah ini yang namanya tinjauan pustaka. Jadi teori-teori pendukung ini bisa dari buku teks, bisa dari jurnal penelitian. Nah, lalu kemudian ada penelitian relevan. Penelitian relevannya ada, lalu kemudian kita menetapkan yang namanya kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini sering juga disebut kerangka berpikir. Lalu kita menentukan hipotesis. Lalu setelah itu kita harus tahu juga metodenya. Setelah ini selesai, tahapan berikut adalah metode penelitian. Metode penelitian ini ya termasuk apa? Tempat penelitian. Lalu kemudian apa lagi? Populasi, sampel, kemudian juga sumber datanya, teknik pengumpulan datanya, dan paling penting adalah teknik analisis atau pengolahan data. Karena mengumpulkan data tanpa analisis juga nggak ada hasil. Jadi harus mengumpulkan data harus bisa diolah atau dikatakan dengan analisis. Yang keempat baru gambaran umum perusahaannya, profil singkat perusahaannya, lalu kemudian baru masuk ke hasil penelitian. Nah, sekali lagi hasil penelitian ini bisa ada dari teknik analisis datanya. Kemudian baru pembahasan bagaimana kita mengupas atau mengomentari dari hasil penelitian. Lalu yang terakhir penutupnya adalah kita membuat kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan harus dihubungkan dengan urusan masalah dan tujuan penelitian. Kesimpulan, saran, masukannya juga harus berhubungan dengan kesimpulan. Demikian secara kesimpulan untuk seluruh bab yang nantinya adik-adik akan melakukan penelitian khususnya pada tugas akhir di S1 tersebut. Oke. Baik, demikian penjelasannya. Kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan, yang kurang mengerti. Ya. Saya ingin bertanya, Sir, bagaimana cara mengetahui bahwa hubungan antar variabel dalam judul itu sudah cukup kuat secara teori? Hubungan antar variabel dalam judul itu sudah cukup kuat secara teori. Hubungan antar variabel dalam yang cukup dalam teori adalah kita harus tahu dulu bagaimana kita menentukan variabelnya. Jadi kalau ingin menentukan variabelnya itu kita harus jeli. Karena variabel itu kan kalau kita menentukan sebenarnya variabel itu adalah masalah yang kita tentukan lalu kita angkat menjadi variabel. Untuk menentukan setiap variabel itu dia harus mempunyai yang namanya nilai. Lalu dia harus dapat diukur. Nah, setelah variabel ini ada, setelah kita tahu bisa menentukan variabel ini, maka kita harus hubungkan dengan teori. Teori yang kita cari, yang kita tentukan juga tentunya adalah teori-teori yang berhubungan relevansinya dengan variabel, yang punya relevansi kuat terhadap variabel, yang bisa kita cari dari buku teks, yang bisa kita cari juga dari jurnal penelitian. Jadi dari mana kita bisa tahu bahwa teorinya ini relevansi teorinya kuat? Maka kita harus banyak membaca. Harus banyak referensi teori yang kita baca. Referensi yang bisa kita baca dari buku, dari dari jurnal penelitian. Makanya adik mahasiswa harus sering buka yang namanya SINTA, baca jurnal SINTA. Jadi kalau dengan banyak membaca jurnal SINTA, referensi kita ada, jadi kita tahu bahwa banyaknya referensi teori yang berhubungan dengan variabel tersebut. Ya, jadi sehingga referensinya kuat kalau kita banyak membaca jurnal-jurnal SINTA atau skripsi-skripsi yang berhubungan dengan variabel yang
kita inginkan yang kita teliti tersebut. Begitu jawabannya. Oke, berikut apakah masih ada pertanyaan? Izin bertanya, sebelumnya untuk menentukan judul kita perlu menentukan masalah. Bagaimana kita tahu bahwa sebuah masalah memiliki urgensi untuk diteliti? Oke, untuk menentukan judul itu pertama kita harus tahu dulu masalah yang kita tentukan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menentukan masalah, bukan mencari masalah, tapi menentukan masalah. Menentukan masalah itu seperti tadi di slide awal sudah saya jelaskan, kita bisa menentukan pertama dengan cara melihat secara konseptual. Maka masalah ini kita bisa kita tentukan melalui fenomena kehidupan. Fenomena kehidupan ini kita bisa lihat dengan cara konseptual. Konseptual itu berarti membaca apa? Teori bisa, membaca cerita bisa, dan segala macam. Yang kita baca ini bisa kita baca dari surat kabar, kita bisa baca dari buku teks. Yang paling bagus itu bukan dari mahasiswa untuk menambah referensi penelitiannya adalah membaca yang namanya jurnal-jurnal penelitian, jurnal Sinta, yang lebih dalam, jurnal internasional, ya jurnal Sinta, jurnal internasional, atau mungkin skripsi mahasiswa yang telah lulus penelitian relevan. Nah, dari sana itu kita membaca itu kita bisa mengangkat kembali problem-problem tersebut untuk kita teliti. Makanya di dalam bab 1 itu ada yang namanya manfaat penelitian untuk selanjutnya, atau di bab 2 itu ada penelitian relevan, kita melanjutkan penelitian yang lain. Lalu yang kedua adalah dengan cara empirikal. Empirikal ini yang paling dapat kita lakukan yaitu dengan cara apa? Mengamati fenomena tersebut dengan panca indera. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengamati dengan panca indera. Apakah dari bisa di tempat kerja menangkap fenomena yang terjadi, atau bisa di tempat menangkap fenomena yang terjadi. Itu adalah namanya empirikal. Mana yang ingin ada ditentukan adalah tergantung pilihan ada di apakah menggunakan konseptual atau menggunakan yang namanya empirikal. Tergantung dari bagaimana kita menentukannya. Seperti itu. Kalau yang suka baca, di konseptual. Tapi kalau misalnya bisa dilihat secara langsung atau dengan mengamati dengan panca indera, lakukanlah dengan cara empirikal. Maka dengan dua cara ini kita bisa menentukan masalah sehingga kita tahu apa yang mau kita angkat untuk diteliti. Baru terbentuk yang namanya judul. Demikian untuk penjelasan pertanyaan tadi. Baik, demikian penjelasannya. Apakah semua sudah mengerti penjelasannya? Sudah. Baik, kalau sudah mengerti cukup sampai di sini pertemuan kita. Nanti kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Sampai jumpa semuanya.